Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sudah lengkap semuanya ya? kurang satu. Belum, Bu. Kurang satu lagi, Bu. Siapa itu yang belum masuk? 2 orang lagi. Cici, Bu, sama... Cici bukannya dia yang buat Zoom itu? Iya, Bu. Itu makanya diganti Zoom-nya, Bu. Kenapa dia nggak ini? Nggak masuk hari ini? Belum tahu, Bu. Lagi di chat, Bu. Hari ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang rancangan percobaan ya. Apabila ada mahasiswa yang penelitiannya ingin ke eksperimen ya. Jadi saya eksperimen menggunakan rancangan percobaan ya. Salah satunya adalah rancangan acak lengkap atau RAL ya. Kamu Ibu suruh cari jurnal nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada nggak jurnalnya tentang eksperimen? Ada, Bu. Apa misalnya contohnya? Oh, bukan. Salah. Yang eksperimen ya. Ada nggak dari jurnal itu dia menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL? Enggak. Kalau yang kami enggak, Bu. Dia cuman identifikasi aja. Oh, identifikasi itu deskriptif kan. Ada nggak yang menggunakan rancangan acak lengkap? Kalau rancangan acak kelompok itu termasuk ya, Bu? Oh, itu RAK tuh. Itu rancangan percobaan juga. Rancangan percobaan itu ada yang RAL, ada yang RAK ya. Yang akan saya bahas ini tentang RAL, rancangan acak lengkap. Ya bisa saja nanti penelitian kamu tuh RAK nanti. Ya, apa beda RAL dengan RAK? Kalau rancangan acak kelompok itu bahan percobaannya tidak homogen. Tetapi kalau RAL itu bahan percobaan yang digunakan itu haruslah homogen. Misalnya kamu ingin menggunakan ekstrak dari daun jambu biji misalnya kan terhadap pertumbuhan daripada E. coli. Nah, jambu biji yang diambil itu daunnya itu haruslah berasal misalnya dari pohon yang sama. Ya kan? Nah, itu kan bahan percobaannya sama itu kan. Nah, kemudian kalaupun tidak sama misalnya ada yang daunnya yang masih muda, ada yang sudah tua, itu digodok jadi satu supaya dia homogen. Nah, jadi bahan percobaannya itu haruslah homogen. Tapi kalau RAK itu bahan percobaan bisa saja tidak homogen dia. Makanya dipakai rancangan acak kelompok. Tapi homogennya itu antar kelompok. Setiap kelompoknya itu homogen. Tapi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu tidak homogen dia. Itu bedanya antara RAL dengan rancangan acak lengkap ya. Pernah mendengar RAL, rancangan acak lengkap? Pernah, Bu. Kemarin Dengar itu saya. dulu enggak kamu tuh melihat skripsi kakak tingkatmu yang ada rancangan? Ada enggak Ibu suruh? Hasil penelitian kakak tingkatmu yang Belum menggunakan ada, Bu. RAL? Hah? Belum ada, Bu. Tidak ada disuruh ya? Hah? Iya. Buat jurnal itu lah. Hah? Cari Yang jurnal disuruh tentang- apa? Cari jurnal, Yang Bu. disuruh cari jurnal Cari ya? jurnal. Cari jurnal Bu. aja. PPT. Iya, Bu. Yang ini enggak ada ya disuruh, yang ada RAL, rancangan acak lengkap, RAL enggak ada ya? Enggak ada, Bu. Oke lah, saya jelaskan ya. Siapa yang hostnya ini? Tolong diizinkan Baik, saya Bu. men-share. Kamu minggu depan itu saya kan enggak bisa kuliah hari Sabtu, ya. Bisa enggak kita ganti besok? Bisa enggak kuliah besok? Hah? Minggu kebetulan itu, Bu, ada kerjaan, Bu. Apa? Ada kerjaan, Bu, dari pagi. Jadi hari apa gantinya? Saya nggak bisa hari Sabtu besok kuliah. Dari Ibu bisanya hari apa aja, Bu? Biar kami sesuaikan, Bu. Ya, kalau gantinya ya hari inilah. Kalau hari Senin penuh saya, Selasa penuh, Rabu penuh. Kamis saya nggak bisa, Jumat nggak bisa. Hari Sabtu nggak bisa. Makanya pengganti hari Sabtu besok itu
Kalau bisa hari Minggu besok gitu. Kamu kerjanya dari jam berapa? Dari pagi, Bu, sampai acaranya selesai. Ada acara pesta. Iya, Bu. Moto acara nikah. Kalau malam kamu kan nggak bisa malam kuliah. Bisa nggak malam kuliah? Malam, nyalain kayak mana? Kalau aku ready aja lah. Bisa nggak malam? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Malam bisa, Bu. Malam aja ganti. Bisa, Bu. Ya. Malam kapan itu bisa diganti? Malam besok. Malam Minggu boleh juga, Bu. Sekarang apa? Hari apa? Hari Sabtu, Bu. Kalau Sabtu kan? Bu, Hah? malam Senin, Bu, bisa. Malam Senin besok. Ya, besok Malam. juga. Nah, besok malam aja ya. Bisa ya? Bisa, Ada yang nggak Bu. bisa nggak? Hah? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Jadi Ibu minta ganti yang hari Sabtu. Tapi absen tetap hari Jumat ya. Kamu lah kasih ini ya ke siapa, Kak Silvi? Kami screenshot yang kemarin belum ada, Bu. Belum dapat. Jadi Screenshot yang mana? biasanya kalau sama Kak Silvi itu harus ada screenshot bukti kehadiran, Bu. Kami nggak ada screen pula kemarin. Kenapa nggak kamu ini kan? Kamu lupa ya? Isi absen. Iya, Bu. Lupa, Bu. Biarlah Karena- sekali nggak absen nggak apa-apa lah nak. Bu, praktikum, Bu. Harus 100%. Mau praktikum. Ya kasih aja sama Silvi nama-namanya itu, kata Ibu Arlis kirim aja ya. Itu yang praktikum ya. Kamu bunyikan praktikum. Udah di WA sama Kak Silvi. Belum sih, Bu. Tapi Nah, WA lah Kak biasanya. Silvi itu. Kalau dia nanya ke Ibu nanti baru Ibu lebih tahu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, saya akan mencoba menjelaskan tentang metode penelitian eksperimen ya. Kadang-kadang mahasiswa itu dalam satu penelitiannya itu ketemu ada yang penelitiannya eksperimen atau menggunakan rancangan yang disebut dengan rancangan acak lengkap ya, atau RAL ya. Makanya saya coba menjelaskan, ya mana tahu di antara kalian ada yang tertarik ke penelitiannya mengarah ke eksperimen. Jadi tidak susah lagi untuk mengolah data. Ada beberapa istilah di dalam penelitian suatu eksperimen ya, atau kita menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap ya, yang ada istilahnya disebut dengan perlakuan. Perlakuan itu adalah suatu prosedur atau metode yang diterapkan pada unit percobaan. Misalkan begini ya, tadi penelitiannya misalnya pengaruh ekstrak jambu biji terhadap pertumbuhan E. coli misalnya. Pengaruh ekstrak daun jambu biji terhadap pertumbuhan E. coli. Nah, di mana perlakuannya di situ adalah daun ekstrak jambu biji dengan berbagai konsentrasi. Ya, misalnya konsentrasi 25% daripada ekstrak jambu biji, 50%, misalnya 75% dan 100%. Nah, jadi yang perlakuan itu perlakuannya itu adalah konsentrasi daripada ekstrak jambu biji. Bahan percobaannya apa? Bahan percobaannya itu ada daun jambu biji tadi. Nah, bagaimana dia supaya dia homogen? Ambillah daun jambu biji itu dari pohon yang sama. Jadi tidak berdasarkan pohon yang berbeda. Ya, jadi daunnya haruslah daun yang sama. Nah, itu yang disebut dengan perlakuan. Ya, jadi perlakuannya adalah dengan berbagai konsentrasi daripada ekstrak dari jambu biji. Nah, unit percobaan. Nah, unit percobaan itu adalah unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Ya, kalau kesatuan daripada unit percobaan, misalnya perlakuannya di situ ada 5, ulangan 5. Jadi jumlah semua unit percobaannya itu adalah
25. 5 kali 5, ya kan perlakuannya 5. Ulangan 5, berarti 5 kali 25, 5 kali 5 berarti ada 25 semua unit percobaan. Kemudian ada istilah lagi faktor. Faktor itu adalah keubah atau variabel bebas yang dicobakan dalam satu percobaan sebagai penyusun daripada struktur perlakuan. Ya. Variabel bebasnya misalnya tentang pertumbuhan daripada E. coli-nya. Ya, kalau yang terikatnya adalah perlakuannya tadi. Kemudian ada taraf atau level adalah tingkatan suatu faktor yang dicobakan dalam satu percobaan. Ya, tingkatan atau faktor yang dicobakan dalam satu percobaan. Kemudian dalam satu rancangan percobaan atau rancop ini, ada unsur-unsur yang harus diketahui dalam rancop yang kita kenal dengan ulangan. Jadi apabila kita melakukan suatu penelitian dengan perlakuan, misalnya ada perlakuan tadi konsentrasi ekstra 25, 50, 75, 100. Berarti perlakuannya ada berapa itu? 4 ya? 4 kan? Iya, Bu. 4. Ya, Nah, Bu. untuk mencari ulangannya itu ada rumusnya. Kalau perlakuannya 4 ya. Nah, di sini. Kalau dia perlakuannya itu 4 yang diberi simbol dengan T atau treatment, kemudian ulangan kita beri simbol dengan R, maka untuk mencari ulangan, kalau perlakuannya 4, itu ulangannya berapa? Ayo. Ini anggaplah besar sama dengan 15. Kalau perlakuannya 4, tadi konsentrasi 25%, 50, 75, 100. Ulangannya berapa? Coba cari sebentar. Ketemu cara mencari ulangan? Matematika harus jalan. Berapa ulangan? Perlakuan 4 tadi dengan berbagai konsentrasi. Perlakuan pertama diberi konsentrasi 25%. Perlakuan kedua 50%. Perlakuan ketiga 75%. Perlakuan keempat 100%. Jadi ada 4 perlakuan. Ulangannya berapa kira-kira kalau 4 perlakuan tadi? Lebih dari 6 ya, Bu? Atau salah? 6 enggak, Bu? Anggap itu sama dengan 15. Oh, berarti 6, Bu. Berapa? 6. Dari mana datang 6? T-nya berapa tadi? T-nya 4. 4. Berarti 4 kurang 1 ya? Iya, 3. 4 kurang 1. 3 dikali 3. R. 3R dikurang 3R dikurang 3. 3. Nah, berarti kalau mencari 3R saja sama dengan 15 ditambah 3. 3. Ya kan? Karena minus 3-nya kita pindahkan ke kanan kan? Jadi positif. Ya, Bu. Jadi positif. Berarti 3R sama dengan 15 ditambah 3. 3R sama dengan 18. 18. R-nya sama dengan 6. 6. Ulangannya. Berarti kalau perlakuannya 4, ulangannya 6, maka seluruh satuan unit percobaannya adalah berapa? Seluruh satuan unit percobaan ada berapa? 24. 24. Nah, sekarang kamu coba. Kalau perlakuannya 5, ulangannya berapa? 4. 4, Bu. 4, Bu. Ya, kalau koma itu digenapkan ya. Kalau komanya di atas 5 itu digenapkan. T-nya berapa tadi? 5. 5, Bu. 5 kurang 1. Ya kan? Kemudian kurung. R kurang 1. Besar sama dengan 15. Maka 5 kurang 1, 4 kan? Ya, Bu. Nah, 4R dikurang 4. Ya, nak? 4R kurang 4, dak? Ya, Bu. Iya, Bu. Besar sama dengan 15. 4R sama dengan 15 ditambah 4. 19. 19.
R sama dengan 19/4 berapa? 4,1. 4,7. 4,7. Jadi kalau dia di atas 4,5, kita genapkan ke atasnya. Jadi 5 ya, Bu. Jadi ulangannya 5. Jadi perlakuannya 5, ulangannya 5. Berapa seluruh kesatuan unit percobaannya? 20. 20. 20 berapa? 25 lah, Bu. 5 kali 25. 5. Oh iya, Itu caranya. 25. Udah tahu cara mencari ulangan? Udah, Bu. Ulangan, replikasi. Kemudian ada pengacakan atau disebut juga dengan randomisasi. Ya kan, kalau RAL itu rancangan acak lengkap ya, RAL. Jadi tempat unit percobaan itu disusun itu secara random. Ya, bagaimana kita meletakkan? Misalnya perlakuannya 4, ulangannya 6 tadi. Berarti untuk yang perlakuan misalnya 25%, kita beri simbol misalnya K1, 50% K2, ya kan? 75% K3, 100% K4, ya kan? Nah, maka untuk yang K1 itu berapa ulangan? Ada 6 kan? Iya, Bu. K1.1 ulangan 1, K1.2 ulangan 2, K1.3 ulangan 3, dan seterusnya sampai K1.6 ulangan 6. Jadi cara meletakkan itu, percobaan kita itu diacak. Diacak letaknya, ada denahnya diacak. Ya, bisa saja, jadi nggak sejajar dia letaknya, bisa saja K1.1, di sebelahnya bisa juga K3.2, karena memang diacak kan, di random. Nah, cara mengacaknya dengan cara ini, bisa dengan cara kita seperti arisan, tahu arisan? Arisan julo-julo, tahu nggak? Akan kita buat itu yang bulat-bulat gitu. Nah, nanti ini di mana kita taruh. Nah, itu dipakai apa itu? Pakai tarikan kayak arisan gitu. Ditaruhlah, ditempatkan itu. Ada perlakuan 4, ulangan 6, ya kan? Nah, jadi di apa namanya? Diacak letaknya itu. Di random. Kemudian ada galap juga. Nah, kemudian ada pengendalian lingkungan atau kontrol lokal ya untuk rancangan percobaan. Nah, tipe daripada rancangan percobaan itu macam-macam. Ada yang disebut dengan rancangan acak lengkap atau RAL apabila bahan percobaannya heterogen. Apabila bahan percobaannya homogen kalau kita menggunakan RAL. Ya, bahan percobaan homogen. Nah, ada juga rancangan acak kelompok. Nah, itu heterogen itu. Bahan percobaannya nggak sama. Begitu juga dengan rancangan acak kuadrat Latin atau RKL. Ya. Tapi yang sering dipakai di labor kalau anak-anak mikro itu adalah RAL ya. Kalau kelompok itu dengan RAKL itu kebanyakan di lapangan. Jadi kalau kita susah untuk mengendalikan faktor lingkungannya itu apalagi kalau apa namanya, kalau di RAK itu rancangan acak kelompok itu kelompok itu yang dijadikan sebagai ulangan. Ya, kelompok yang dijadikan sebagai ulangan. Jadi dia nggak ada ulangan tetapi ada kelompok. Jadi untuk menentukan kelompok itu sama dengan mencari ulangan pada RAL. Ini RAL atau Complete Random Design. Biasanya digunakan jika unit percobaan relatif homogen atau seragam atau dianggap seragam. Ya, umumnya percobaan ini dilakukan di laboratorium, makanya banyak di mikrobiologi itu penelitiannya itu kan banyak di labor. Maka sering kita menggunakannya pakai RAL ya, rancangan acak lengkap atau RAL tadi. Jadi biasanya pelaksanaan percobaan di laboratorium karena di sekitarnya itu bisa kita atur. Tapi kalau di luar kan tidak bisa kita ngaturnya di lingkungan luar. Kemudian unit percobaan tidak cukup besar dan jumlah perlakuan terbatas dan sederhana. Apa sih keuntungannya menggunakan RAL? Ya, keuntungannya di sini adalah bagan rancang percobaan lebih mudah. Ya, kemudian analisis statistik terhadap subjek percobaan juga sangat sederhana. Ya, itu yang menggunakan RAL. Kemudian fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Jadi nggak terlalu kaku ya dalam menentukan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan.
Kemudian yang terakhir adalah kehilangan informasi relatif sedikit dalam hal data hilang dibandingkan dengan rancangan lain. Ya, kemungkinan data hilang itu ada saja di waktu penelitian. Makanya saya kalau ada mahasiswa yang mikro yang mengambil penelitian pakai eksperimen, supaya datanya itu, kadang-kadang kan kita nggak tahu kan, ada diganggu oleh tikus segala macam, sehingga rusak penelitiannya. Bagaimana caranya? Nggak mungkin. Rasanya kalau mengulang lagi kan capek. Jadi biasanya dibuat 2 set penelitian. Misalnya tadi seluruh unit percobaan ada 24 ya, satu set itu. Maka yang satu set yang lagi itu juga 24 ya. Jadi kalau ada datanya yang rusak itu bisa disisip dengan data kita yang satu set lain laginya. Ini yang ulangan. Kemudian ada randomisasi. Unit percobaan tidak saling berinteraksi, kemudian setiap ulangan juga mempunyai peluang yang sama besar untuk menempati setiap lokasi daripada unit percobaan. Ya. Nah, ini denah penelitian yang saya katakan tadi. Misalnya ada P1, kan tadi P1, P1-nya ada berapa ini? Ini ada 4 ya. Ini ada P0, kontrol, kemudian P1, P2-nya, kemudian ada P3, kemudian ada P4, kemudian ada P5, sampai P5. Berarti kontrol 1, kemudian perlakuannya ada 5, berarti 6 perlakuan. Karena 6 perlakuan, tadi ulangannya ada berapa? 4 ya. Nah, bagaimana cara kita meletakkan ini, lokasi penelitian? Berarti kan ini ada 24 seluruh unit percobaan. Cara menetapkannya itu dengan cara di random. Itu dengan bisa pakai kertas dicabut. Misalnya di sini yang tercabut di sini nih misalnya P1.2 ditaruhlah di sini perlakuan kita. Kemudian ambil lagi misalnya kertas tadi kayak main arisan kan. Nah, ternyata di sebelahnya itu adalah P4.3. Jadi begitu seterusnya. Jadi bisa dengan cara diacak begitu, dengan cara di random, bisa dengan cara mencabut kayak seperti arisan itu. Nah, ini setelah itu denah percobaan sudah kita buat seperti itu ya. Kita sudah tahu berapa ulangannya, kemudian berapa seluruh unit percobaannya, diletakkan lokasinya, maka pengamatan kita itu dibuat dalam satu tabel yang disebut dengan ANOVA, Analysis of Variable atau ANOVA. Jadi ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variannya. Ya, apabila didapatkan di ANOVA-nya itu F-hitung lebih besar dibandingkan dengan F-tabel ya atau F-kritis ya, maka hipotesisnya 0, ditolak. Ya, jadi kalau lebih besar F-hitungnya berarti di situ ada pengaruh ya. Pengaruh tadi kan percobaannya saya coba tadi dengan berbagai konsentrasi daripada ini. Berbagai konsentrasi dari ekstrak daun jambu biji tadi kan. Nah, ternyata dengan diberi daun biji, apabila F-hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F-tabel, berarti hipotesisnya 0 ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima, H1-nya diterima. Ya, berarti ada pengaruh itu. Pengaruh pemberian daripada konsentrasi itu terhadap pertumbuhan daripada E. coli, ya, coli. Tahapan ANOVA ya. Tahapan ANOVA itu buat tabel kelompok perlakuan lengkap dengan jumlah rata-ratanya ya. Kemudian hitung derajat bebas total, derajat bebas perlakuan dan derajat bebas daripada galat. Kemudian hitung faktor koreksi di situ. Kemudian hitung juga jumlah kuadrat total atau JKT dan jumlah kuadrat perlakuan. Kemudian hitung jumlah kuadrat galat, hitung kuadrat tengah perlakuan dan galat KTG, dan hitung berapa nilai hitungnya, F-hitungnya. Ya, bandingkan F-hitung dengan F-tabel pada taraf yang diinginkan. Seperti yang tadi saya katakan, apabila F-hitung lebih besar dibandingkan F-tabel, maka berarti ada pengaruhnya, ya kan? Berarti hipotesis daripada alternatifnya diterima. Itu yang ini. Jadi di dalam tabel ANOVA itu kita melihat apakah berpengaruh enggak? Judul kita tadi
pengaruh pemberian konsentrasi daripada ekstrak daun jambu biji terhadap pertumbuhan E. coli. Nah, ternyata dari tabel ANOVA itu akan terlihat epitumnya lebih besar dibandingkan F-tabel, berarti ada pengaruh di situ dengan pemberian ekstrak berpengaruh ya terhadap pertumbuhan daripada E. coli. Nah, gitu. Nah, misalkan ini ada datanya ini tentang kepadatan sel ya, uji analisis seragam ANOVA kepadatan sel chlorella ya. Ini terhadap pemberian daripada merkuri misalnya. Nah, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perlakuan. Ini perlakuan pertama ini adalah kontrol tanpa diberi merkuri misalnya. Kalau ini diberi misalnya dengan 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm. Ya kan? Nah, sekarang ini data-data yang kita dapatkan ini adalah ada berapa data ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 6 perlakuan ya dengan ulangannya berapa kali itu? 6 juga ya. Nah, ini ulangannya. Jadi kalau 6 perlakuan tuh 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 perlakuannya, ulangannya ada 4. Kalau tadi kalau perlakuannya 4, ulangannya berapa tadi? 6. Ada 6, Bu. Ulangannya ada 6. Perlakuan 6. 4, ulangannya 6, Bu. Nah, sekarang ini kontrolnya P0, ini data yang didapatkan, jumlahnya dari data itu adalah 53,73. Nah, rata-ratanya adalah 13,43. Nah, P1 ini jumlahnya 60,99, rata-ratanya 15,25. P2-nya rata-ratanya adalah 20,97, P3-nya 36,81, P4-nya 43,09, dan P5-nya 32,44. Berarti setiap semakin tinggi ini pemberian daripada ini ya, apa tadi itu, merkuri ya, itu menyebabkan tingginya daripada kepadatan daripada selnya, ya. Kepadatan daripada sel. Semakin rendah dia dibandingkan juga kontrol, juga ini semakin rendah hasilnya. Nah, ini juga dijumlahkan. Hasil jumlah keseluruhannya ini 650,38. Nah, rata-ratanya 27,10. Coba kamu foto. Foto aja. Jadi foto enggak? Sudah? Sudah, Bu. Di screenshot, Bu. Nah, ini cara mencari derajat bebas ya. Cara mencari derajat bebas. Ini gunanya nanti kita masukkan ke tabel ANOVA nanti. Ini kan datanya sudah ada ini kan. Ini datanya. Kemudian cari derajat bebas. Tadi kan dikatakan ini dengan hitung derajat bebas total, perlakuan, dan galat. Nah, ini. Nah, jadi di sini untuk mencari derajat bebas caranya adalah derajat bebas total, ini rumusnya sama dengan N kurang 1. Tadi seluruh unit percobaan 24 enggak? Perlakuannya 6, ulangannya 4 kan? Ya kan? Ya, nih. Ya kan? Ada 24, ulangannya 4, perlakuannya 6, berarti 24. Seluruh unit percobaan 24. Jadi derajat bebas total itu sama dengan seluruh percobaan yang tadi, 24 dikurang 1. Sama dengan 23. Sama dengan 23. Ya. Nah, kemudian untuk mencari derajat bebas perlakuannya ada berapa tadi? 6 ya? Dengan kontrol? Iya, Bu. Iya, Bu. 6 kan? Berarti 6 kurang 1 sama dengan 5. Derajat bebas perlakuannya sama dengan 5. Kemudian derajat bebas galat, ya. Untuk mencari derajat bebas galat itu sama dengan derajat bebas ini yang menggunakan rumus tadi K itu perlakuan ya. Perlakuan dikurung R kurang 1. Ya. R-nya adalah ulangan. K itu adalah perlakuan. Jadi untuk mencari derajat bebas galat, perlakuan dikurung dengan ulangan 4 dikurang 1. Berarti jumlah derajat bebasnya adalah 18. Paham?
Paham itu? Insya Allah paham, Bu. Nah, Paham, jadi Bu. kalau sekarang saya tanya, kalau derajat bebasnya itu misalnya seluruh unit percobaan ada 30. Ya, seluruh unit percobaan ada 30. Berapa ya? 25. Bukan 30. Seluruh derajat seluruh unit percobaan ada 25. Nah, coba kamu tentukan berapa derajat bebas total, berapa derajat bebas perlakuan, dan berapa derajat bebas galak. Kalau seandainya seluruh unit percobaannya itu ada 25. Perlakuannya 5, ulangan 5. Derajat bebas totalnya berapa? 24. 24, Bu. 24 ya, berarti 25 kurang 1. Derajat bebas perlakuan? 4, Bu. 4, Bu. 4. Perlakuannya tadi 5 ya. Maka derajat bebas perlakuan 5 kurang 1. Derajat bebas galak? 20. 20, Bu. Nah, dalam kurung ulangannya berapa? 5 ya? 5 dikurang 1, 5 kurang 4 ya, 1, Bu. 4. Berarti 5 kali 4, 20. 20. Kita tahu ya cara mencarinya ya. Cari derajat Sudah, bebas Bu. ya. Derajat bebas Iya, Bu. perlakuan, derajat bebas galak. Yang lain paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang kita masuk mencari faktor koreksi. Ya, tadi kan kita disuruhnya mencari derajat bebas, ya kan? Nomor 2 tadi. Hitung derajat bebas total perlakuan galak. Nah, sekarang kita disuruh menghitung faktor koreksi. Ya, faktor koreksi itu sama dengan dikalikan jumlah seluruh daripada data yang ada, dikuadratkan, dibagi 24. Ini kan, ini jumlah seluruhnya ini kita jumlahkan ke bawah, ini dijumlahkan ke bawah, ini dijumlahkan ke bawah, ini dijumlahkan ke bawah, begitu juga seterusnya ini ke bawah, maka jumlah seluruhnya ini adalah 650,38. Ya, 650,38 ini 650,38 dikuadratkan dibagi dengan 24. Karena seluruh satuan percobaan tadi 24 kan? Ya, nah, N-nya 24 enggak? Ya, Bu. Ini, Bu. Dengan 17.624,52. Nah, di mana sigma I, sigma J, dan sigma IJ itu adalah kuadrat dari total seluruh data. Jadi ini total seluruh data dikuadratkan, ya kan, 650,38 dibagi dengan jumlah seluruh unit percobaan kita, 24. Dapatlah datanya 17.624,52 faktor koreksi. Ya. Nah, ini. Kemudian buat tabel